Salam sejahtera bagi setiap kita. Kali ini saya membawa satu gelas yang berisi air yang tidak lebih dari setengah. Ketika kita melihat air yang ada dalam gelas ini, apa yang ada dalam benak pikiran kita? Sebagian orang berpikir, puji Tuhan, dengan setengah air ini saya bisa melakukan ini dan itu. Tapi ada sebagian orang berpikir, apa yang bisa kerjakan? Hanya tersisa setengah. Cara kita melihat, cara kita memandang akan mempengaruhi sikap kita. Saya teringat perkataan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Suatu hal atau suatu perkara menjadi baik atau buruk tergantung cara kita memandangnya. Menjadi sesuatu yang sangat buruk ketika kita melihat walaupun itu hal yang positif, tapi dengan kacamata negatif, maka semua menjadi buruk adanya. Dan sebaliknya. Teringat ketika Musa mengutus 12 orang pengintai untuk melihat tanah Kanaan. Sekembalinya mereka melihat tanah Kanaan, 10 orang berkata kepada Musa bahwa daerah ini berbahaya, daerah ini harus dihindari, daerah ini pemakan manusia. Tetapi Kaleb dan Yosua berbeda memberikan laporan kepada Musa. Mereka mampu melihat apa yang tidak kelihatan, sehingga mereka percaya bahwa kuasa Tuhan lebih daripada orang-orang kanibal tersebut. Dan nyatanya memang 10 orang itu tidak bisa menikmati tanah Kanaan karena mereka meninggal sebelum mereka mendapatkan tanah Kanaan itu. Hal yang mirip juga terjadi pada bujang Elisa. Ketika dia melihat tentara alam yang dengan kereta dan tentara yang begitu kuat mengelilingi kota, si bujang itu ketakutan. Elisa kemudian berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bukakanlah mata daripada si bujang ini, supaya bisa melihat yang tidak kelihatan. Dan Tuhan membukakan mata si bujang ini, dan terlihatlah bala tentara surgawi yang lebih besar daripada tentara Aram mengelilingi dan menjaga mereka. Kita tidak pernah tahu akan hari esok kita. Baik atau buruk tergantung cara kita melihatnya. Tergantung sikap kita. Kita mensyukuri atau kita mengumpat, bersungut-sungut terhadap kondisi kita. Oleh sebab itu, pada hari ini saya ajak jemaat sekalian untuk boleh memandang kepada Tuhan. Dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 46 ayat 2 bahwa pertolongan dari Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Terbukti adanya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pergumulan seberat apakah yang sedang engkau hadapi? Apakah engkau putus asa atau memandang kepada Tuhan dan menyerahkan segala pergumulanmu hanya kepada Dia? Mari saya ajak kita serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menyelesaikan segala pergumulan demi pergumulan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, inilah setiap kami. Sebagai manusia kami tidak akan pernah lepas daripada pergumulan demi pergumulan. Tetapi biarlah pergumulan demi pergumulan itu tidak menutup mata rohani kami untuk melihat cara dan kuasa Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan demi pergumulan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Berikan setiap kami kesabaran untuk menantikan kuasa Tuhan bekerja pada satu demi satu setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Sampai bertemu pada waktu yang selanjutnya.